Beli kelapa sambil menggulai. Jawablah salam dari saya, salam dari si baru daulay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya nikmat kesehatan. Sholawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala MTSN 1 Labuhan Batu, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf tata usaha MTSN 1 Labuhan Batu, dan yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmatih wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Shadaqallahul azim. Apa makna di balik ayat ini? Yaitu ucapan terima kasih selain kepada Allah adalah kepada kedua orang tua. Jawabannya ada pada realita kehidupan kita. Dimulai dari kandungan, kita sudah memenuhi perut ibunda kita. Kita sudah membuatnya susah tidur, susah jalan, dan lain sebagainya. Ayah, walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya dalam mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat. Di kehidupan yang modern ini, kita sering disibukkan oleh urusan dunia yang tak ada habisnya. Namun di tengah kesibukan itu, tak jarang dari kita melupakan satu hal penting, yaitu berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada sebuah kisah tentang 3 orang Bani Israel yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan turun hujan yang sangat deras. Lalu mereka berteduh di dalam goa. Namun karena hujan yang sangat deras itu, batu yang ada di goa itu pun runtuh dan menutup pintu goa tersebut. Mereka berusaha untuk membuka pintu tersebut, tetapi nihil, tidak ada hasilnya. Usaha mereka sia-sia. Salah seorang dari mereka berkata, "Bagaimana
jika kita berdoa kepada Allah dengan cara tawassul, yaitu dengan cara menyebutkan amal terbaik kita. Mereka pun setuju. Salah seorang mereka berdoa, "Ya Allah, aku tinggal bersama kedua orang tuaku yang sudah tua renta. Akulah yang mengurus mereka, ya Allah. Suatu ketika aku pulang larut malam dan mendapati kedua orang tuaku sudah tertidur lelap. Saat itu aku membawa sebuah makanan dan menunggu mereka sampai terbangun. Sedang anak dan istriku sudah menangis meminta makanan tersebut. Saat mereka bangun, aku memberi makanan itu kepada mereka. Ya Allah, jika ini memang amal terbaikku, maka bukakanlah pintu goa tersebut." Karena baktinya yang tulus itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan mereka pun selamat. Dari kisah ini mengajarkan kita bahwa bakti yang tulus bisa menjadi sebab pertolongan Allah kepada kita. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini 'an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapak, ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Quran surah Al-Luqman ayat 14. Orang tua, terutama ibu kita, rela mengorbankan segala hal untuk kita. Maka tak heran jika Rasulullah bersabda, "Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridha Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Teman-teman, oh teman-teman, alhamdulillah, jangan tunggu sampai tidak ada. Selama mereka masih hidup, manfaatkanlah waktu agar kita terus berbakti kepada keduanya. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan pintas menuju syurganya Allah. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, "Barang siapa yang ingin menambah umur dan rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin hubungan sanak saudara." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi, kalau kita pengen hidup kita diberkahi dan disayang oleh Allah, ya kuncinya buat orang tua kita senang. Karena jika mereka ridho, Allah pun juga ridho. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, teman-teman, gimana sih cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Nah, cara berbakti kepada kedua orang tua bisa saja tidak bentuk materi, bisa saja dengan kasih sayang, perkataan yang lemah lembut, mendengarkan nasihat mereka tanpa membantah, dan lain sebagainya. Rasulullah juga pernah bersabda, "Sesungguhnya dosa terbesar adalah seseorang yang mencela dan menyakiti kedua orang tuanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman, Cica boleh nyanyi gak? Betul lah. Tapi diikuti ya.
Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut citra kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan buka puasa pakai ikan teri. Jangan lupa ditambah sambal terasi. Ajiza pamit undur diri. Semoga kalian merindukan saya kembali. Unsur maqala wala tanzur mangqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Ajiza yang telah menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu anak kami sekalian, tausiah ketiga anak kami telah selesai. Sebagai penguatan daripada isi tausiah tersebut, kami mohon kepada Bapak Haji Jainul Amri untuk menyampaikannya.